Jumpa lagi Jari TV. Akhirnya laptop Xiaomi yang resmi hadir juga di Indonesia ya. Ya, sebelum hari ini semua laptop Xiaomi yang dijual di pasaran Indonesia tuh sebetulnya bukan barang resmi. Ya, yang kali ini akan kita bahas adalah Redmi Book 15 yang pakai Core i3 generasi ke-11, RAM 8GB, layar 15,6 inci dengan harga perkenalan yang cukup miring. By the way, sebelum mulai, kalau ada yang nyari HP, ini ada giveaway nih dari Bukalapak. Berhadiah 2 HP Samsung A02s dengan kredit 2 juta rupiah. Caranya mudah, sebutkan saja produk pilihan jagoan apa yang promo di minggu keempat ini. Cara jawabnya ada di kolom deskripsi, cek deskripsi ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe channel Bukalapak karena itu adalah syarat utamanya. Nah, saya ada info sedikit mengenai promo yang diperuntukkan untuk menunjang hobi baru kalian ya. Bukalapak lagi ngadain promo pilihan jagoan di bulan Juli. Makin banyak ini promo-promonya untuk kategori seperti gadget, otomotif, dan juga DIY atau perkakas rumah tangga. Bukan hanya itu, tiap minggunya promo juga akan berbeda dengan tambahan dari top brands yang ada di Bukalapak ya. Catat tanggal-tanggalnya ya. Minggu kedua 12 sampai 18 Juli itu untuk otomotif. Kemudian minggu ketiga 19 sampai 22 Juli itu untuk DIY atau perangkat rumah tangga. Lalu minggu keempat 23 sampai 31 Juli ini untuk semua kategori, untuk gadget, otomotif, dan DIY juga. Jadi buruan deh sikat barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kamu sekarang juga, karena semuanya ada di Bukalapak. Produk yang murah dan lengkap, pastinya original. Semua kamu dapat beli karena promonya no ongkir 100.000 kali. Oh ya, bagi kalian yang suka cari voucher promo di Bukalapak, nih saya kasih tahu 5 cara gampangnya. Pertama, download aplikasi Bukalapak. 2, tap voucherku. Nah, di situ kalian bisa lihat voucher-vouchernya. 3, klik pakai, lalu pilih barang yang mau dibeli atau langsung aja ke cart ya. Keempat, copy paste kode tersebut, disalin atau pilih promonya yang tersedia di checkout. Kelima, terakhir nih ya, kalian bisa lanjutin belanja atau langsung pakai promonya dan tinggal checkout aja. Gampang kan? Ayo, kalian bisa pakai ini ya, voucher-voucher tersedia di Bukalapak. Ini bisa untuk bantu kalian membeli barang-barang keperluan selama PPKM darurat. Mulai dari masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Semuanya ada di Bukalapak. Iya, Redmi Book 15 ini adalah laptop pertama dari Xiaomi atau Redmi yang hadir di Indonesia. Ya, sesuai dengan namanya, laptop ini menawarkan layar besar 15,6 inci di kelas harga yang terbilang terjangkau ini ya. Untuk spek dasarnya dia menggunakan Intel Core i3 1115G4. Tiger Lake 10 nanometer, 6GB Intel Smart Cache, RAM-nya 8GB DDR4 3200. Sayangnya ini onboard single channel, jadi nggak bisa di-upgrade dan tidak ada tambahan SODIMM-nya juga ya. Nah, untuk SSD dia pakai 256GB SSD M.2 SATA. Ya, dan hanya ada 1 slot, jadi kita nggak bisa tambahin lagi yang lain. Kalau mau harus ganti yang ini, tapi tetap aja ini jauh lebih kencang daripada sebuah hard disk ya. Untuk grafik dia menggunakan Intel UHD Graphics 11 Gen Intel processor. Nah, yang satu ini sudah pakai basisnya Xe Graphics sebetulnya. 48 execution unit, jadi harusnya lumayan ada performance-nya. Sayangnya tadi memorinya single channel ya. Oke, untuk konektivitas dia pakai Intel Wireless AC9560, tentunya AC ya. Jadi dia sudah Wi-Fi 5 GHz 2,4 bisa, nggak ada masalah. Bluetooth 5.0, Realtek Gigabit Ethernet juga ada di situ. Jadi mau nyolok RJ45 bisa. Untuk baterai, ini adalah baterai 46 Wh. Sementara OS-nya menggunakan Windows 10 Home. Untuk body, dari desain dan form factor kita dia menggunakan desain clamshell atau laptop klasik. Desain ini terbilang sederhana, polos, bahkan ada hanya tulisan Redmi aja sama tagline Redmi Book ini di penutup layar. Untuk material ini semuanya polikarbonat, tapi kokoh. Warnanya namanya charcoal grey, abu-abu. Untuk bobot laptop ini 1,76 kg dengan charger 220 gram. Nah, ini charger 65 watt ya. Nah, ini kalau total mau dibawa-bawa ini jadi sedikit di bawah 2 kg. Nah, untuk dimensi panjangnya 36,3 cm dengan lebar 24,3 cm, ketebalan hanya 1,99 cm. Masuk ke layarnya, ini adalah layar 15,6 inci, resolusi Full HD 1920x1080p, 60 Hz, permukaannya anti glare, jadi nyaman buat digunakan karena nggak mantul-mantulin lampu gitu ya, atau cahaya-cahaya gitu. Mendukung DC dimming untuk tampilan flicker free di low brightness juga.
Dan berdasarkan info dari panel look, laptop ini menggunakan layar TNT FT, membuat kita memang tidak bisa memperoleh tampilan yang konsisten apabila sudut pandang kita berubah-ubah. Dipadu dengan color gamut yang 45% NTSC, jadi belum sampai 100% sRGB, memang ini agak kurang pas kalau kalian mau untuk editing warna gitu ya, masih kurang pas. Tapi sudah enak untuk dipandang. Nah, untuk kamera, dia menggunakan kamera HD 720p, tempatnya di bezel atas tentunya ya. Untuk kualitas kameranya jangan disamakan dengan HP tentunya. Ya, ini kualitasnya klasik deh untuk laptop harga segini, emang nggak bakal hebat-hebat amat. Tapi ya, emang begitulah adanya di laptop ya. Nah, untuk audio dia menggunakan dua speaker masing-masing 2 watt. Terletak di bagian bawah kanan kiri laptop. Kualitas suaranya sebetulnya nggak hebat-hebat amat, tapi volumenya itu cukup kencang buat kelas harganya. Mantap sih kalau volumenya ya. Nah, untuk konektor di kiri ada DC-in, ada 2 USB 3.0, ada 1 HDMI 1.4. Dan di sisi kanan ada 1 Kensington lock, ada 1 gigabit Ethernet. Nah, Ethernet masih di sini ya. Lalu ada 1 USB 2.0, 1 card reader, dan ada 1 audio combo jack. Emang sayangnya untuk 2021 laptop ini belum punya USB-C ya, tapi ya colokan-colokan udah banyak tadi ya. Kayaknya untuk penggunaan sehari-hari sih udah mantap. Nah, untuk keyboard ini menggunakan tombol desain chiclet ya, tombol panah dan navigasi atas kanan kiri bawahnya berukuran penuh. Ini mantap banget. Tidak dipangkas ukurannya ya, tidak dilengkapi dengan backlight, tapi ini wajar ya mengingat harganya memang di kelas terjangkau. Jarak antara tombol terbilang cukup oke sehingga bisa digunakan untuk mengetik dengan nyaman ya. Membuat keyboard laptop ini jadi oke banget buat ngetik sehari-hari ya. Untuk touchpad, ini adalah touchpad yang ukurannya gede, sekitar 12,5 x 8,6 cm. Posisinya center to body, tapi nggak melenceng jauh dari spacebar juga. Jadi kami tidak merasakan pada saat ngetik-ngetik itu kenyamanan terganggu akibat touchpadnya ini. Memang tidak ada tombol klik kanan kiri, tapi nggak ada masalah dan tentunya dia sudah mendukung Windows Precision Driver. Kita masuk ke performanya. Untuk pengaturan performa itu ada 2 profil performa yang bisa dirubah dengan menekan tombol function plus huruf K. Keduanya adalah mode silent dan balance. Pengujian kita menggunakan mode balance ya. Nah, untuk pengujian performa, konsistensi performanya Cinebench R15 10 kali loop kita lihat ya. Kita menggunakan mode balance yang tadi, tapi di Windows-nya ya performanya dipentokin. Dengan charger kita lihat di run awal bisa mencapai hampir 500 poin di sini. Kadang-kadang dapat 500, tapi di catatan kami ada di 499. Kemudian dia turun ke rentang 461 sampai 467. Konsistensi yang terbilang baik sekali. Dan ini adalah angka yang tipikal untuk Core i3 1135G4. Kenceng dan harusnya udah bisa diandalkan untuk pekerjaan multitasking harian. Dulunya skor kayak gini adanya di Core i7 loh. Kita beralih ke kondisi tanpa di charge ya, pakai baterai aja. Skornya berubah jadi 362 sampai 367 dengan konsistensi yang bisa dikatakan sangat baik ya. Hasil yang ini baik, tapi memang skornya tidak terlalu dekat dengan kondisi pada saat pakai charger, walaupun tetap tinggi juga. Oke, kalau untuk aplikasi Adobe Premiere gimana? Kita coba buat ngedit video, mau cocok nggak? Layar mungkin nggak cocok, tapi ya kadang-kadang kita ngedit video kan butuh ya buat secukupnya aja ngedit video. Nah, kalau kita pakai software only ya tanpa akselerasi tambahan dengan video 1080p dan editing gaya kami itu butuh waktu render 14 menit 18 detik. Sementara itu dengan OpenCL sayangnya jadi melambat di 17 menit 12 detik. Jadi kalian harus matikan OpenCL-nya kalau kalian mau render lebih cepat. Jadi kalau kalian mau ngedit video sih sebetulnya bisa-bisa aja, tapi sebaiknya kalau kalian pakai 1080p 60 ya, kalau kalian mau pakai 1080p 30 fps aja. Dan jangan panjang-panjang karena pada saat ngeditnya enak, pada saat ngeksportnya itu agak lama ya. Nah, untuk gaming test kita coba ya bisa apa enggak. Counter Strike CSGO ya, Global Offensive 720p low masih bisa dapat 70 sampai 105 fps. Ya lumayan. Dota 2 720p fastest screen render kita turunkan ke 60%. Masih bisa dapat 49 sampai 60 fps, tapi di scene berat dia bisa drop ke 40 fps. Nah, kemudian untuk GTA 5 720p normal sayangnya kita nggak bisa dapat konsistensi performance yang oke, harus turun di bawah 30 fps, jadi sekitar 25 sampai 32 frame per second. Lalu Genshin Impact, oke, 720p lowest resolution scale di 0,6 kali ya, kita masih bisa dapat 52 sampai 58 fps. Tapi kadang-kadang dia bisa drop frame, nggak tahu kenapa ya. Lalu naik lagi balik ke 52 sampai 58 fps. Secara umum masih bisa dimainkan walaupun memang rasanya kurang gitu mantap. Ini sepertinya terjadi
karena tidak digunakannya dual channel. Biasanya kalau dual channel bisa kenceng nih ya. Kita udah pernah ngetes sebelumnya. Jadi pada akhirnya gaming itu akan terbatas ke game ringan dan yang non-kompetitif. Nah, kita bicara storage-nya gimana. Performa storage dengan Crystal Mark untuk read ada di 559 Mbps dengan write di 470 Mbps. Ini tipikal untuk M.2 SATA. Kami agak bingung kenapa Xiaomi tidak pakai NVMe aja ya. Udah mulai banyak yang pakai NVMe di kelas harga segini. Oke, lanjut ke performa baterainya bagaimana. Dengan mode balance brightness 50%, volume 25%, kita dapatkan video playback 1080p ada di 8 jam. Lumayan oke di sini. Sementara itu untuk charging, kalau dari 0 sampai 99%, kita butuh waktu tepat 2 jam. Lucunya, untuk 1%-nya kita butuh ekstra 15 menit. Jadi dari 0 sampai 100% kita butuh 130 menit atau 2 jam lebih 15 menit. Nah, ini charging kita hitung dalam keadaan oke sih sebetulnya ya. Mantap. Untuk sistem pendingin ya, itu pendingin aktif dengan satu fan dengan satu heat pipe intake dari bawah exhaust ke arah belakang atau ke arah layar. Suhu kerjanya kita bisa lihat untuk Cinebench R15 ini yang paling jahat sih sebetulnya, tapi kita coba juga ya. 10 kali looping kita lihat pada saat di awal banget suhu sempat mencapai 94-97 derajat Celcius. Tapi nggak usah khawatir karena dia langsung turun ke 76-80 derajat Celcius. Dengan setiap kali run itu kan namanya tadi 10 kali diulang ya. Tiap kali diulang dia akan naik dulu sedikit sekitar 84 derajat Celcius lalu balik lagi ya. Jadi aman suhunya. Sementara itu kalau kita render pakai Adobe Premiere CC 2021 ya, pakai OpenCL, kita lihat di awal pengujian suhu sekitar 80 sampai 89 derajat, kemudian setelah render jalan agak lama dia turun ke 80 sampai 85 derajat, sesekali dia spike lagi ke 87 89. Lagi-lagi masih dalam batas yang wajar. Nah, kalian tentu nanya dong, harganya berapa? Harga ada di dalam deskripsi. Iya, dalam deskripsi. Menurut kami sih harga perkenalannya sangat-sangat menarik sekali ya. Nah, harga itu sudah termasuk Windows 10 Home, garansi produk 2 tahun dengan garansi baterai di 1 tahun. Sedikit berharap Xiaomi bisa kasih garansi sedikit lebih panjang lagi, tapi itu udah oke kok untuk pembukaan ya. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Pertama, RAM hanya single channel dan tidak bisa di-upgrade. Ini membuat performa dari Core i3 1135G4 ini jadi agak ketahan, bukan cuma di game tapi di Adobe Premiere CC juga ketahan ya. Walaupun sebetulnya si prosesor udah kenceng. Lalu SSD itu hanya SATA. Ini udah oke, tapi harapan kami dapat PCIe NVMe. Paling nggak ya yang pelan lah, yang 1700, 1200 udah oke. Itu sudah 2 kali 3 kali lipat. Tapi ya sudahlah, ini kan toh miring ya harga perkenalannya. Untuk layar, nah ini menggunakan panel yang viewing angle-nya kurang luas. Jadi akan ada sedikit pergeseran warna kalau kita geser-geser posisi terhadap layar. Ini rasanya kurang gitu mantep memang. Dan kemudian belum ada MS Office yang dibundling, yang akhir-akhir ini sudah mulai banyak dilakukan oleh produsen-produsen yang lain. Dari sisi menariknya, konektor ini lengkap untuk kelasnya. Masih ada HDMI, ada Gigabit Ethernet, ada 3 USB Type A ya. Sedikit kurang modern karena nggak ada Type C, tapi nggak ada masalah. Type A lebih banyak dipakai. Lalu layar 15,6 inci, ini enak. Karena ini besar, biasanya kan 13 sampai 14 inci, sekarang dapatnya 15,6 inci. Kayaknya tren tahun ini laptop-laptop mulai naik ke 15,6 inci. Lalu keyboardnya, ini terbilang enak buat ngetik ya. Dan keyboardnya menggunakan warna hitam, jadi nggak akan cepat kotor sih harusnya. Nah, speaker ini tergolong yang lantang. Walaupun bukan yang paling hebat kualitasnya, tapi ini lantang. Ini asik sih sebetulnya. Nah, kemudian touchpad, ukurannya besar. Jadi enak banget buat jari kalian bermanuver di situ. Ya, jadi Redmi Book 15 dengan Core i3 1135G4 ini tampaknya memang bukan dirancang sebagai laptop untuk produktivitas kelas berat. Jadi bukan buat ngedit video gitu, nggak, bukan. Meski sebenarnya si Core i3-nya ini sudah cukup kenceng. Hasil tesnya tadi menunjukkan begitu. Tapi performa maksimalnya emang tidak sukses ditampilkan karena RAM-nya cuma single channel. Jadi saat kami uji, waktu gaming nggak gitu terasa. Tapi untuk multitasking lainnya keseharian sih enak banget. Laptop ini mungkin ya cocoknya untuk siapapun yang lagi butuh laptop murah, terutama di awal penjualannya ya, dengan layar besar dan performance yang oke untuk harganya. Biar bagaimanapun Core i3 rasa Core i5, Core i7 masa lalu ini asik banget ya. Dan kemudian ini cocok juga untuk anak-anak yang bersekolah di rumah. Tidak terlalu memberatkan juga buat orang tuanya. Performance-nya ada, bisa dipakai jangka panjang, layarnya besar pula di sini. Nah, bagi kami, terlepas dari hal-hal yang seharusnya bisa ditingkatkan lagi, Redmi Book 15 ini hadir di saat yang tepat.
di saat banyak orang membutuhkan laptop dengan harga terjangkau dan performa yang mumpuni, baik itu untuk kerja maupun untuk belajar. Saya Dedi Irfan, Jaga TV. Tunggu. Jangan lupa, ada giveaway dari Bukalapak. Berhadiah 2 handphone Samsung A02s dengan kredit 2 juta rupiah. Caranya mudah, sebutkan aja produk pilihan jagoan apa yang promo di minggu keempat ini. Cara jawabnya, cek di kolom deskripsi. Dan oh ya, jangan lupa subscribe ke channelnya Bukalapak, karena itu syarat utamanya.